Oke. Lapor Polsek Malakatanga dalam keadaan aman terkendali. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Mohon izin Bapak Kapolres, ketiga 4 orang ini mengakhiri masa purna baktinya di Polsek Malakatanga. Yang satunya pensiun di tahun 2010, Pak Frank Nahak dan Ibu Pak. Memiliki 17 desa yang tersebar di satu kecamatan Malakatanga, 5 desa yang berada di Bolang, kemudian 12 desa yang tersebar di wilayah selain Bolang Tengah. Secara karakteristik masyarakat dan juga kehidupan masyarakat kita yang rata-rata sebagai petani, kemudian sebagian juga nelayan, dan tentunya secara situasi Kamtimas sampai dengan April 2022 ada beberapa kasus konvensional yang kami dalam penanganan. Kami lebih mengedepankan restoratif justice, kasus-kasus yang tentunya bisa kami selesaikan secara kekeluargaan, kami selesaikan di tingkat polsek maupun mungkin kami kembalikan ke tingkat desa atau mungkin kami kembalikan secara kearifan lokal yang ada di sini. Kemudian jumlah personil kami mungkin benar. Jadi kemarin juga ada beberapa rekan kami yang mendapatkan sprint. Yang terbaru adalah Wakapolsek mendapatkan sprint sebagai pejabat sementara di Lain Manen. Kemudian kemarin juga ada PSPK kami juga bergeser menjadi kanit reskrim di Polsek Lain Manen juga. Nah tentunya dengan 17 desa yang menjadi tanggung jawab kami, secara BSP ini sangat kurang anggota kami. Tentunya kami memohon kepada komandan supaya personil kami mungkin bisa ditambah lagi. Kebetulan KSPKT-nya juga bergeser dari kanit reskrim di Lain Manen, sehingga satu KSPKT berkurang komandan. Ditambah juga salah satu kanit Dimas juga di Polsek Malakatanga juga kosong. Kemudian sarana prasarana yang kami miliki, jadi satu kendaraan patroli jenis Dimek yang kondisinya mungkin kemudian kami sudah pernah laporkan juga seperti itu untuk melayani 17 desa ini. Tentu dia sudah mulai batuk-batuk juga kemudian. Jadi tentu mungkin perlu perawatan yang lebih ekstra lagi, dan ini kayaknya mungkin perlu diopname juga ini kendaraannya supaya dalam pelayanan kami di Polsek Malakatanga benar-benar kami bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada kendaraan roda 2 juga yang kami miliki, termasuk juga dengan kendaraan kabin. Untuk kendaraan 2 yang mengalami rusak berat, sementara yang lainnya masih bisa kami pergunakan. Jadi ini kunjungan kerja sebenarnya secara resmi dilaksanakan baru pertama kali. Kalau secara rutin berkunjung sudah sangat sering ke Malakatanga. Jadi memang ini maksud dan tujuannya pertama untuk mengetahui benar situasinya Polsek Malteng juga, apa kekurangannya, termasuk mau melihat dari kemarin pindah ke sini ternyata
saya berterima kasih kepada Pak Kapolsek dengan jajaran karena memang sudah ada perubahan. Ya, saya terima kasih banyak. Dengan kondisi awal yang masuk mungkin seperti hutan rimba dan itu mulai kelihatan cahaya matahari masuk. Ya. Dan kami juga secara khusus kami juga terima kasih kepada pemerintah daerah juga yang sudah sementara ini memberi pinjaman tempat. Oleh karena itu, melalui kegiatan kunjungan kerja ini, kami juga menitipkan pesan kepada Bapak Camat agar juga bisa disampaikan, karena kejadian tindak pidana, terutama tindak pidana konvensional memang di sini paling tinggi. Yang sebenarnya kalau kehadiran Polri itu lebih dekat, itu bisa mencegah. Yang selama ini kami lihat bahwa yang sering terjadi ini adalah 351, 170 laka-laka, yaitu ya dengan kasus persetubuhan. Nah, ini perlu jadi atensi nih Bapak Camat, karena kita sama-sama tahu bahwa kasus setubuh terutama untuk usia anak itu atensi dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Nah, nanti mungkin Bapak Camat bisa mendorong juga kepada dinas di Pemda bahwa harus ada pemberdayaan perempuan dan anak di Pemda yang fokus kepada penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena di sini tinggi. Ini per hari ini saja tadi LP yang masuk itu ada 2 kasus setubuh anak. Satu penyumbangnya dari Malaka Tengah, yang satunya dari wilayah Wewiku. Nah, ini tidak bisa Polri bekerja sendiri, harus seluruhnya. Makanya kenapa kami di depan kami sudah pasang spanduk, mungkin dari Bapak Camat juga bisa instruksikan desa-desa sama. Ini bisa. Nomor pelayanan kami bisa diberikan untuk mereka konsultasi jika karena persoalan ini tertutup, jadi mereka tidak sembarangan berbicara. Tapi justru itulah yang dijadikan oleh para predator anak ini. Jadi sudah kami sebut itu mereka predator anak. Misalnya dari camat ataupun bisa masukkan kepada Pemda dengan di kita sendiri di unit TPA sudah ada nomor aduan yang mereka bisa berkonsultasinya ke sana. Karena kalau dibiarkan dampaknya ke depan adalah mereka akan bertumbuh besar menjadi anak-anak dengan trauma yang tidak dipulihkan secara benar. Akhirnya mereka bisa saja ke depan akhirnya bisa menjadi perempuan yang memang tidak benar. Kalau korbannya misalnya itu laki-laki, dia bisa menjadi pelakunya. Nah, itu. Jadi itu dampak jangka panjang dan kita tidak mau Malaka generasi mudanya dipenuhi dengan garismu seperti itu. Karena kasihan. Ya, Bapak Camat ya. Mungkin perlu jadikan atensi karena ini kami lihat cukup tinggi nih. Cukup tinggi. Dan itu yang berani melapor. Jadi fenomena gunung es sebenarnya nih. Yang berani untuk melapor yaitu yang kita lihat sekarang jumlahnya. Tapi yang berada di tataran bawah yang takut untuk melaporkan atau bingung mau melapor kemana karena memang Pemda juga belum siapkan secara terbuka nomor hotline yang bisa dihubungi oleh kita punya anak-anak ini ataupun kaum perempuan. Sama di kita juga Polres mungkin belum juga secara responsif, akhirnya seperti ini kejadian. Ya, itu terkait dengan kejahatan yang terjadi di wilayah Malaka Tengah, terkait dengan situasi konvensional yang tadi, kejahatan konvensional, baik itu di perkelahian, pengeroyokan, ataupun kasus-kasus lain masalah tanah, saya sudah mulai muncul. Nah, jadi kami berharap Bapak Camat juga bisa menyampaikan bahwa lokasi sering terjadi perkelahian itu adalah seputaran harta kain. Kami sudah menempatkan di rumah tahan, tapi karena memang lokasinya
kalau kami nilai belum ataupun masih kurang strategis, mungkin dari Bapak Camat nanti bisa sama-sama Bapak ya berkoordinasi dengan Pak Kapolsek untuk melihat lokasinya. Kemudian yang berikut, kita tahu bahwa kita masih di masa pandemi COVID yang tentunya membutuhkan peran serta seluruh pihak. Saya nggak tahu, saya tidak lagi lihat karena kemarin saya terima kasih banyak dari desa-desa sudah mulai aktif segala macam itu Pak Camat, tapi perlu dilakukan evaluasi secara rutin. Jadi jangan menunggu kami mengevaluasi baru kami memberitahukan, tapi Bapak Camat dan Bapak Kapolsek bisa berkoordinasi. Capaian kita di Malaka Tengah sebenarnya sudah berapa persen? Nah, masih kurangnya berapa persen? Karena tadi saya lihat data yang di-share oleh Pak Wakapolres masih 5.000-an Malaka Tengah yang belum tersentuh untuk vaksin kedua, apalagi vaksin ketiga. Jadi itu perlu peran serta. Dan saya yakin Pak Camat juga kita mempunyai suatu visi yang sama untuk mendukung program pemerintah pusat, dan kita harus benar-benar untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menangani hal tersebut. Per hari ini saja, kalau kita lihat laporan kemarin, maka kita sudah secara manual ya. Secara manual itu posisinya kita sudah di 92,57% dosis pertama, sedangkan dosis keduanya itu baru di 66,46%. Ya tadi kalau 5.000 itu tambah ke 66%, maka dia sudah 70 lebih. Itu. Ada beberapa kecamatan juga yang nanti kami masuk tetap sama, kami serukan ini juga untuk benar-benar kita berkolaborasi. Jadi Pak Kapolsek juga jangan segan-segan ke ruangannya Pak Camat, Pak Camat juga jangan segan-segan untuk mampir ke ruangan Pak Kapolsek sehingga jelas. Nah, kalau bisa ya berkolaborasi, turun bersama-sama. Pak Camat, Pak Kapolsek langsung lihat ke desa mana, panggil desanya sambil pembaharuan data target sasaran, juga bisa mengetahui sejauh mana sudah dilakukan vaksin. Karena jangan biarkan kami bekerja sendiri juga, karena tugasnya polisi itu sebenarnya tugas pokoknya sudah jelas. Nah, tapi ini ada tugas tambahan yang diberikan oleh negara, karena kita masih bagian dari warga negara Indonesia, ya kita mendukung tugas ini. Karena tujuan vaksin ini adalah tadi membentuk kekebalan secara global. Kita mendukung. Yang daerah lain sudah terbebas saja, karena memang capaian dosis keduanya saja sudah 70%, 80% ke atas. Nah, malah kan yang belum. 1 minggu yang lalu kita di posisi kelima dari seluruh kabupaten yang ada. Kita bersyukur karena memang kita tidak di posisi bontot juga. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak terus untuk mengevaluasi dan tidak terus untuk bekerja meningkatkan vaksin. Terkait dengan berita-berita hoaks terkait pelaksanaan vaksin itu segala macam, disentuh Bapak Kapolsek. Termasuk kemarin kan ada warga di sini yang tidak mau divaksin juga tuh. Nah, itu disampaikan ke Pak Camat. Pak Camat lewat desa bisa mendata kenapa dia tidak mau vaksin. Saya takutnya memang ada yang membicarakan itu, ya. Jadi tidak bisa kami sendiri, masukan juga untuk Bapak Camat, nanti bisa diberikan masukan pada dinas terkait Kominfo. Itu harus sering-sering menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat supaya mereka tidak takut vaksin, supaya mereka mau ke tempat vaksin, apa kegunaan vaksin. Kalau perlu nomor pengaduan dikasih. Jika ada yang masuk dan bilang tak usah vaksin karena apa, nah, diedukasi. Termasuk yang perlu digelorakan kepada masyarakat, diteruskan kepada masyarakat ini adalah terkait dengan pemahaman yang salah bahwa cukup vaksin 1 kali saja. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, Kominfo itu penting. Nah, nanti ke desa juga silakan. Termasuk pemakaian masker juga dalam situasi apapun tetap. Kecuali kayak kami akan berbicara sangat panjang begini, tapi kan jarak tetap kita jaga. Itu tentunya perlu menjadi kita punya atensi bersama
Untuk yang terdata secara PICARE itu baru 86% untuk dosis 1, 56% untuk dosis 2. Nah, ini tetap Pak Kapolsek berkoordinasi dengan puskesmas, apa hambatan, masih ada tidak yang tidak diinput, masih ada tidak yang link invalid. Nah itu bisa berkoordinasi dengan Pak Camat juga, Pak Camat bisa laporan kepada Pak Bupati. Saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan. Tetaplah kita semua bekerja, rekan-rekan, bekerjalah dengan senang hati, bekerjalah dengan penuh rasa syukur, bekerjalah dengan hati yang sukacita lah intinya. Ya, kita sudah ditunjuk sebagai anggota Polri, kita bekerja benar-benar dengan hati nurani untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ya, hambatan tadi yang Bapak Kapolsek sudah laporkan, kendaraan, ya seperti saya sampaikan tadi, kalau memang sudah harus masukin bengkel, masukkan ke bengkel. Kita rehab dia dulu. Kendaraan yang mana bisa digunakan, ada kendaraan di sana bisa dipinjam. Ya syukur-syukur kalau Pak Camat bilang ya sudah Pak Kapolsek, kalau begitu ada kendaraan lah kita kasih pinjam dulu, itu lebih bagus lagi. Nah, karena kita hadir sama-sama ini untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, terutama secara khusus di wilayah Polsek Malteng. Saya meneruskan pesan pimpinan juga agar dengan masyarakat bergaul yang baik. Masyarakat ini adalah kita punya objek pelayanan, jadi berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sikap kasar, arogansi semaksimal mungkin benar-benar untuk ditiadakan. Lakukan pelayanan, lakukan pendekatan masyarakat dengan humanis. Ingat, kita semua ada ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada satu pesan yang saya teruskan, kami baru selesai fikon yang Pak Kapolda tadi. Satu slogan yang memang kita perlu untuk mengingatkan kita sebagai anggota Polri bahwa kita adalah orang-orang terpilih oleh negara ini untuk memberikan pelayanan pada masyarakat adalah: pertama, hargai dirimu sendiri; kedua, hargai institusimu; yang ketiga, tegakkan kehormatanmu; yang keempat, jaga kewibawaanmu; yang kelima, Polri adalah kebanggaan untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Silakan nanti ini Pak Kapolsek akan saya bagikan, nanti bisa pasang di depan, tapi nanti contohnya akan kami berikan. Jadi silakan berkoordinasi dengan kita, nanti kita akan berikan contohnya. Yang poin paling terakhir adalah kendaraan yang sudah rusak, saya tadi laporan rusak berat, segera diserahkan ke Polres, diantarkan ke Polres, tidak usah simpan di rumah. Ya, saya ingatkan tidak usah simpan di rumah atau tersetar, tapi langsung ditaruh ke Polres, diserahkan ke logistik.